Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Sidik. Nah, di dalam pelajaran agama Islam kali ini kita masuk pada pelajaran 4 tentang puasa Ramadan. Sebelum kita membahas mengenai puasa Ramadan, kita perlu mengetahui keutamaan bulan suci Ramadan. Yaitu bulan Ramadan ini bulan yang sangat mulia, di mana setiap amal kebaikan yang kita lakukan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan tersebut Allah juga menurunkan Lailatul Qadar, atau yang juga sering kita ketahui sebagai malam 1000 bulan. Jadi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu seperti orang yang beribadah selama 1000 tahun. Nah, itu merupakan keutamaan bulan Ramadan. Ada juga yang mengatakan bulan Ramadan itu awaluhu rahmah wa awsaduhu maghfirah wa akhiruhu aitqum minan. Nah, jadi 10 hari pertama bulan Ramadan itu diturunkannya rahmat atau kasih sayang Allah. 10 hari yang tengah itu Allah menurunkan ampunannya, dan 10 hari bulan Ramadan yang terakhir itu Allah membebaskan orang-orang dari siksa neraka, tentunya bagi orang-orang yang mau melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Nah, itu tadi sedikit mengenai keutamaan bulan suci Ramadan. Selanjutnya itu kita masuk pada pembahasan puasa Ramadan. Nanti di sini kita akan membahas yang pertama, hukum puasa Ramadan. Hukum puasa Ramadan itu fardu kifayah atau wajib. Jadi dibebankan kepada setiap individu yang memenuhi syarat puasa Ramadan. Hukum wajib ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ini adalah dalil di mana diwajibkannya umat Islam untuk melaksanakan puasa Ramadan. Nah, setelah anak-anak mengetahui hukum puasa Ramadan itu wajib, maka kita semua nanti harus melaksanakan puasa Ramadan. Yang kedua, yaitu syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa itu ada 5. Yang pertama, dia itu harus seorang muslim atau muslimah. Jadi kalau non-muslim tidak wajib puasa. Yang ketiga, sudah balik. Kalau laki-laki, baliknya itu ditandai dengan mimpi basah. Kalau perempuan ditandai dengan haid. Yang ketiga, berakal atau tidak gila. Yang keempat, kuat menjalankan ibadah puasa. Artinya dia tidak lemah fisik seperti nenek-nenek atau kakek-kakek yang sudah tua banget, atau orang yang sedang sakit itu lemah. Berarti kalau sedang sakit atau sudah terlalu tua maka tidak wajib melaksanakan puasa, melainkan diganti dengan membayar fidyah. Yang kelima, yaitu mengetahui awal bulan Ramadan. Masuknya tanggal 1 bulan Ramadan itu sudah diketahui. Maka jika 5 syarat ini terpenuhi, maka seseorang wajib melaksanakan puasa Ramadan. Loh, kalau tidak melaksanakan itu berdosa, karena kita meninggalkan kewajiban.
Sya'ban. Selanjutnya, setelah mengetahui syarat wajib puasa, kita akan membahas rukun puasa. Rukun puasa ini cuma ada dua. Yang pertama, niat puasa Ramadan. Niat puasa Ramadan itu wajib atau harus dilaksanakan. Yang kedua, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Niat puasa Ramadan biasanya kalau di daerah kita dibaca setelah sholat tarawih, dibaca bersama-sama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Artinya, saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Nah, niat ini harus dilakukan setiap kita mau berpuasa Ramadan. Jadi rukun puasa ada dua. Yang pertama niat, yang ketiga menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Terus setelah kita mengetahui rukun puasa, kita masuk ke dalam hal-hal yang membatalkan puasa, yaitu orang puasa itu dilarang makan dan minum. Jadi kalau ada dari anak-anak semua pas puasa kok makan dan minum, berarti batal puasanya. Nah, kalau lupa bagaimana, Pak? Nah, kalau lupa itu tidak batal, karena yang batal di sini makan dan minum secara sengaja. Yang kedua, muntah disengaja. Ini bisa dilakukan misal anak-anak main tangan dimasukkan ke dalam mulut sehingga menyebabkan muntah, itu menyebabkan batalnya puasa. Yang ketiga, datang bulan atau haid. Ini menyebabkan batalnya puasa. Yang keempat, hilang akal, gila walaupun sebentar, itu juga membatalkan puasa. Yang kelima, ini Pak Sidik salah ketik, ini murtad atau keluar dari Islam, itu juga membatalkan puasa. Selanjutnya, setelah mengetahui apa saja yang membatalkan puasa, ini ada hal-hal yang merusak pahala puasa. Puasa kita itu sudah baik, tidak makan, tidak muntah disengaja dan sebagainya, tapi kita melakukan amalan ini atau perbuatan berdusta, berbohong, menghina, menghasut, adu domba, memfitnah, berkata kotor, berkelahi atau bertengkar, maka walaupun puasa kita itu sah, kalau kita melakukan amal-amalan ini, berdusta, menghina, menghasut, memfitnah, berkata kotor, berkelahi, bertengkar, maka pahala ibadah puasa kita itu berkurang atau bahkan bisa hilang, tidak ada pahalanya sama sekali. Jadi sangat eman ya, sayang sekali untuk hal ini. Nah, selanjutnya setelah mengetahui apa saja yang merusak pahala puasa, kita akan membahas apa saja amal kebaikan yang seharusnya dilakukan di bulan Ramadan. Yang pertama yaitu sholat tarawih berjamaah di masjid. Nah, yang kedua tadarus Al-Quran. Yang ketiga memperbanyak sedekah dan lain sebagainya. Jadi amal-amal kebaikan ini sudah sebaiknya kita perbanyak ketika di bulan suci Ramadan, karena tadi anak-anak, setiap amal yang kita lakukan itu akan dilipat gandakan oleh Allah. Yang terakhir yaitu manfaat puasa Ramadan itu sebagai ungkapan rasa syukur pada Allah, kita diberikan kesehatan, digunakan untuk berpuasa, melatih kejujuran karena apa? Tidak ada yang melihat, kita tetap menahan rasa dahaga, yaitu menanamkan rasa kasih sayang. Dengan puasa kita bisa merasakan kelaparan orang-orang yang tidak punya, orang fakir miskin, sehingga kita bisa itu merasakannya, sehat jasmani dan melatih kesabaran. Jadi sekian dulu anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.